bawain aja sama temennya Mbak ini, Mbak Umairah ya, dari Ponorogo. Kita sama-sama dari Ponorogo, tapi kita baru kenal hari ini ya Doroku ya, karena tadi itu Mbak itu Kuning ingin cari peralatan konten ceritanya, tapi ketemu dia, kemudian kenalan. Ya, pertama kan kita tadi beli tripod ya Mbak. Iya. Kita beli tripod, terus Mbak buat apa? Sama. Gitu. Ternyata sama kreator. Tujuan kita sama, akhirnya kita kenalan. Akhirnya kita nyebut, Mbak dari kampungnya di mana? Oh, saya dari Ponorogo. Oh, sama. Ternyata satu kecamatan. Oke Mbak, di sini ini ya kita mau berbagi pengalaman nih sama teman-teman yang lain juga. Kira-kira gimana sih pas masuk Hongkong yang pertama kali. Wah, ada nggak itu pengalaman yang lucu atau yang tidak mendidik gitu? Iya, ada, pasti ada. Apa itu? Semua. Saya itu pertama masuk itu ya ampun, takutnya minta ampun karena majikan saya itu ya memang galak, masih muda, galak, cantiknya minta ampun. Terus itu Cantik kok galak sih Mbak? cantik tapi galak. Gak tahu ya, biasanya kayak gitu. Nah, itu waktunya masak itu malam. Nah, saya itu disuruh berdiri itu tangannya begini. Nggak boleh masak? Nggak disuruh masak, disuruh berdiri, lihat dulu. Oh. Dia yang masak. Oh. Terus besoknya ngikutin gimana caranya saya masak. Kemarin praktekin gitu. Nah, terus saya itu disuruh begini itu nggak boleh lihat mana-mana, harus lihatin wajan itu. Ampun. Apa yang caranya memasukkan, caranya apa namanya itu ngaduk-aduk gitu. Caranya itu semua harus sama dia, harus sama. Kalau nggak sama itu lain kali juga diulang, tangan itu dipegang gitu, disuruh ngikutin dia. Mungkin dia nuntutnya supaya rasanya itu sama kayak masakan dia gitu. Tapi sebetulnya ya nggak gitu juga ya, orang masak mah lain tangan lain rasa. Iya, kan, sebetulnya masak ya. malah enakan, perasaanku ya enakan masakan. Soalnya aku bumbunya itu kadang-kadang tak campur itu Indonesia sama sini. Dia nggak tahu itu kan bumbuku gitu ya, bumbuku tapi tak campurin dia pakai kecap sedikit gitu, lebih cantik, lebih enak gitu. Iya. Gitu. Terus kalau dulu pertama kali masuk Hongkong itu berapa lama Mbak di PT? Di PT saya 3 bulan. Tahun berapa itu? Tahun 2007. Tahun 2000. Soalnya saya cepat itu nggak sampai 3 bulan, pokoknya 2 bulan lebih hampir. Soalnya yang diinginkan itu bahasa Inggris. Nah, kebetulan saya itu di tes itu bahasa Inggrisnya itu bisa semuanya, bisa menjawab, bisa interview semuanya bisa. Jadi langsung interview dari Hongkong ke PT lewat telepon gitu ya interviewnya. Bisa. Zaman dulu belum ada Android ya Mbak ya, belum ada video call ya. Pakai ini ya, pakai apa itu namanya, laptop itu. Oh, Laptop apa kayak ya? Telegram apa ya kameranya rada itu. Yahoo, pakai Yahoo. Oh, di kantor pakai Yahoo, kayak itu. Lancar ya. Terus lancar, terus cepet berangkat sampai di sini. Ternyata ya ampun, yang galak. jaga anak 2 laki perempuan, umur 4 tahun sama umur 7 tahun. Nah itu majikan yang perempuan itu galaknya minta ampun. Nah dari sini kita belajar ya teman-teman ya, untuk ya adik-adik pemula yang terutama masih di PT itu, mungkin gemblengan PT itu keras sekali ya pada kita ya, bagaimana caranya melipat baju, nyuci baju, masak dan lain-lain. Sebetulnya itu kita tinggal bagaimana cara kita berpikir aja ya. Karena PT itu memang harus memberi bekal untuk kita, terutama mental ya. Kalau di Hongkong sini ya, nggak tahu kalau di negara lain itu seperti apa. Mentalnya kita itu harus dibuatkan, karena kita harus siap bagaimana seandainya kita mendapatkan majikan yang tersulit di sini ya. Kita harus siap mental. Umpama ada masalah apa, kita harus lapor kemana, kita harus telepon siapa, itu kita harus tahu ya adik-adikku ya. Terus kadang-kadang juga bagi yang merasa beruntung, bagi yang ini beruntung ya, sebetulnya di Hongkong itu nggak sesulit di PT, tapi PT itu tetap mengajarkan yang keras, Peraturannya keras dan tegas itu, karena memang kebanyakan orang sini itu begitu. Beruntung kita yang nggak dapat majikan setegas itu ya, tapi kami semua sangat menghargai guru-guru kami di masa lalu ya, waktu mengajarkan sesuatu yang keras, cara kerja, mengenali karakter terutama ya, itu luar biasa mempersiapkan mental kita. Dan alhamdulillah bagi kita yang kuat ya, kita bisa sukses ya. Oke, jangan diukur sukses itu harus punya uang, harus duduk diam di rumah, enggak.
paling tidak sukses itu ya tergantung ukuran kita sendiri. Kalau kita ngukurnya suksesnya harus sampai ke sana ya kita nggak akan sukses ya, nggak akan sampai ke garis itu. Kita setahap seperti kata-kata orang, sukses itu adalah orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menerima keadaan kita saat ini. Jadi kalau majikan keras atau majikannya terlalu gimana ya, terlalu disiplin gitu ya udah kita ikutin aja, ikhlas hati. Tenang aja, nanti kalau sudah kita ngikutin itu mula-mula memang terasa berat banget ya Mbak ya. Kayak kita kan di negara sendiri kan ya nggak apa-apa, ya sudah gitu aja, gini aja. Kalau itu di negara kita kan memang tradisinya seperti itu kan. Di sini kan enggak ya. Di sini kan jam segini ya jangan lewat 1 menit dari jam itu, kalau bisa 1 menit sebelum jam itu gitu kan. Dan ternyata semua itu setelah kita terapkan, kita pelajari, itu bukan hal yang sulit ya, ringan sebetulnya, ringan dan pastinya gini, kalau di kita itu ya sesuatu yang baik itu bisa kita terapkan di negara kita sendiri ya. Itu kayak kalau orang ngomong jalannya cepat, kalau ke pasar padahal kita punya banyak waktu tapi kita ke pasar jalan cepat, itu perlu kita terapkan. Karena kalau itu sampai pada fokus pada tujuan, setelah itu kita pulang kalau masih ada waktu untuk istirahat. Itulah bagusnya orang yang disiplin, tegas dan tepat waktu dalam segala hal. Kalau majikan sampean Mbak pernah nggak marah itu sampai di awal-awal datang? Ya sering, kalau telat itu pasar telat itu marah. Pertama itu keras sekali ya, pasti hatinya sakit banget ya. Iya sakit, ya sering aku sakit. Ya, tiap sakit itu apa ya, aku bilang apa dalam pikiran apa mas terjadi sesuatu Dianya mungkin ya apa ya terlalu menyakitkan, mungkin ini nggak terima didolimi gitu. Kan sesama manusia gitu. kita kan punya kodam ya. Mungkin dari kodam kita ya, kita nggak terima, jadi ya begitulah alam bicara, kata orang ya. Alam berbicara itu kadang-kadang kita sakit hati, kita pendam sendiri, terus kita ikhlaskan, selebihnya biarkan alam yang bekerja. Kok terlalu selalu apa ya, ada kejadian setiap dimarahin, setiap habis dimarahin pasti ada sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya, dia gitu ya begitulah ketika mungkin alam. belum alam bisa nggak tahu ya kita. Oke teman-teman, di situ ya sedikit cerita dari kami. Semoga nanti kita bisa nyambung video ini lagi ya Mbak ya, mungkin di lain waktu karena sekarang udah sore, kita sudah mau pulang libur. Alhamdulillah ketemu sama Mbak Ai, senang banget punya saudara baru. Sampai ketemu teman-teman, jangan lupa di like, komen dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan lupa ya.